Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan evaluation of media, television, dan radio. Di sini ada kelompoknya terdiri dari saya, Riko Ramiro, dan teman-teman saya. Ada Virya, ada Nurasifa, dan ada Rosa. Langsung disambung aja. Di sini ada beberapa learning objective ya, ada 6. Yang pertama, describe the role of television and as an advertising medium and its advantage and limitation. Yang kedua ada discuss how the television advertising time and purge for the network and local television as well as cable television. Yang ketiga, discuss how television viewing audience are measured and developments in audience measurement. Yang keempat, ada discuss the role of radio as an advertising medium and its advantage and limitation. Yang kelima, discuss how radio advertising time is purchased. Dan yang terakhir, discuss how the radio audience are measured and developments in audience measurement. Langsung ke LO pertama aja. Oke, selanjutnya untuk LO pertama itu membahas tentang televisi. Selanjutnya di sini itu ada advantage of television. Yang pertama itu ada creativity and impact. Jadi iklan TV itu dapat digunakan untuk menyampaikan suasana hati atau citra merek, serta untuk mengembangkan daya tarik emosional atau menghibur yang membantu membuat produk yang membosankan itu jadi tampak lebih menarik. Nah, televisi juga merupakan media yang sangat baik untuk mendemonstrasikan suatu produk atau layanan, serta menceritakan kisah tentang suatu merek untuk menonjolkan fitur dan manfaatnya atau menciptakan keterikatan emosional. Jadi di dalam iklan itu kalau misalkan menunjukkan cerita tentang suatu kisah bisa menciptakan keterikatan emosional. Yang kedua itu ada coverage and cost effectiveness. Biaya iklan televisi itu memungkinkan untuk menjangkau halayak yang besar. Karena hampir semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, pendapatan atau tingkat pendidikannya setidaknya menonton televisi. Karena kemampuannya untuk menjangkau halayak yang besar dengan cara yang hemat biaya, TV juga adalah media yang populer di kalangan perusahaan yang menjual produk konsumsi massal. Selanjutnya ada captivity dan attention. Jadi televisi itu pada dasarnya mengganggu karena iklan memaksakan diri pada pemirsa saat mereka menonton program favorit mereka. Rendahnya keterlibatan konsumen dalam proses pembelajaran dan respon dapat berarti bahwa iklan itu memang memiliki efek pada konsumen hanya melalui pengulangan yang berat dan paparan slogan atau jingle yang menarik. Jadi karena iklan ini terkesan memaksakan, jadi orang-orang tuh ya lebih attention gitu, ada perhatiannya gitu ke si iklan ini. Terus selanjutnya ada selectivity dan flexibility. Nah, televisi itu terkadang sering dikritik karena menjadi media yang tidak selektif karena sulit untuk menjangkau segmen pasar yang ditentukan secara tepat melalui penggunaan iklan. Tetapi beberapa selektivitas itu dimungkinkan karena variasi dalam komposisi pemirsa itu sebagai akibat dari isi program, waktu siaran, dan cakupan geografis. Nah, pengiklan juga dapat menyesuaikan strategi media mereka untuk memanfaatkan pasar geografis yang berbeda melalui iklan lokal atau iklan spot di area pasar tertentu. Selanjutnya boleh di next. Ada limitation of television. Di sini tuh ada cost. Nah, ini tuh kekurangan dari si televisi. Meski terlepas dari efisiensi TV dalam menjangkau halayak yang besar, ini tuh merupakan media yang sangat mahal. Tingginya biaya TV tidak hanya berasal dari biaya untuk membeli si jam tayangnya, tapi juga biaya produksinya sendiri itu mahal juga. Jadi mahal juga karena harus si iklannya juga harus berkualitas karena mahalnya itu. Selain itu tuh ada prime time gitu yang membuat si iklan juga bisa mahal. Lalu ada
lack of selectivity. Nah, berapa selektivitas tersedia di televisi melalui variasi program dan TV kabel. Tetapi pengiklan yang mencari audiens target yang sangat spesifik seringkali kecil menemukan bahwa cakupan TV itu sering melampaui pasar mereka, sehingga mengurangi efektivitas biayanya. Lalu ada fleeting message. Nah, sebagian besar iklan TV itu hanya berlangsung selama 30 detik atau kurang 15 detik. Dia meninggalkan apapun yang nyata bagi pemirsa untuk diperiksa atau dipertimbangkan. Nah, jadi iklan itu menjadi lebih pendek karena permintaan untuk jumlah waktu siaran itu terbatas. Selanjutnya ada clutter. Clutter itu di sini tuh terlalu banyak iklan dan materi non-program lainnya pada saat komersial break akan membuat sebuah iklan itu tidak diperhatikan oleh penonton karena kan di setiap acara pasti banyak iklannya tuh banyak banget gitu. Nah itu tuh membuat iklan tuh tidak diperhatikan oleh penonton karena emang terlalu kelamaan gitu. Terus ada limited viewer attention. Faktor-faktor dari si limited viewer attention ini yaitu adalah masalah zipping and zapping. Zipping itu seringkali terjadi ketika pemirsa itu memajukan iklan dengan cepat saat mereka memutar ulang program yang direkam sebelumnya. Jadi si acaranya tuh sebelumnya itu tuh acara ulangan, jadi direkam. Nah terus mereka tuh memajukan ketika ada iklan, nah dia tuh dipercepat gitu. Selanjutnya ada zapping. Zapping itu jadi ketika kita menonton suatu acara, nah ketika acaranya tuh sedang ada langsung ke iklan, nah jadi mereka tuh memindahkan saluran acaranya, saluran TV-nya ke saluran TV lain, jadi memindahkan saluran TV untuk menghindari iklan. Selanjutnya ada distrust and negative evaluation. Jadi ini tuh adanya tingkat ketidakpercayaan penonton yang cukup tinggi terhadap iklan di televisi. Bahkan tingkat terhadap iklan pada media televisi itu adalah yang paling tinggi dibandingkan tingkat ketidakpercayaan terhadap iklan pada media-media yang lain. Iklan di televisi itu tidak disukai oleh penonton apabila dirasa menyerang atau ofensif, tidak informatif, terlalu sering disiarkan, atau karena penonton tidak menyukai isi dari iklan tersebut. Selanjutnya, LO2 bakal dibahas oleh Rami. Oke, terima kasih. Rosa, di sini kita tadi kan udah dijelasin ya tentang iklan-iklan atau enggak kelebihan-kelebihan dari televisi. Di sini di LO2 ini akan menjelaskan tentang membeli waktu atau enggak membeli iklan di televisi. Nah, pertama yang tadi sempat kesinggung gitu ya, spot sama local advertising. Kalau misalnya spot itu bisa dilihat di PPT, itu refers to commercial shown by on local TV station with a time negotiated and purchased directly from the individual station. Jadi dengan spot advertising ini perusahaan tuh membeli iklan atau enggak membeli waktu iklan tuh dia bisa milih gitu. Oh, saya mau tayang iklan jam segini nih, tayang berapa kali dan durasi iklannya berapa lama. Dan di situ tuh biasanya perusahaan-perusahaan gede dan yang kena spot advertising itu pasti iklannya secara skala nasional gitu. Contohnya kayak iklan Shopee, iklan Tokopedia, iklan apa lagi ya? Pokoknya pantangin iklan minuman atau enggak makanan-makanan kayak gitu termasuk iklan spot. Kenapa? Karena iklan itu tuh tampil di setiap TV yang ada di Indonesia gitu. Iklannya tuh sama iklannya itu gitu, nggak kayak yang lokal. Nah, kalau lokal ini kayak gimana? Yang seperti ketulis di PPT itu kan airtime sold by to local firms such as retailers, restaurant, banks, and auto dealers known as local advertising. Jadi di local advertising ini eh, iklannya sama dibeli gitu, cuman dijualnya tuh ke daerah lokal. Kalau misalnya kita di Bandung kan ada iklan Bank Bank apa yang di Bandung, Bank BJB yang kayak gitu-gitu, kayak rumah makan Oma atau enggak La Oma yang kayak gitu-gitu emang khusus di daerah itu aja. Nah, terus ada syndication. Syndication ini seperti yang tadi Rosa bilang itu tayangan ulang gitu. Nah, tayangan ulang sebuah program
Jadi program syndication ini adalah program yang dibuat, di suatu channel dan itu tuh bisa diperjualbelikan. Jadi programnya tuh bisa eee, diperjualbelikan, jadi bisa ditayangin nggak di harus satu channel televisi doang. Contohnya kayak Warkop atau enggak film-film kayak gitu atau enggak, eee, series-series yang bisa dijual gitu. Kalau di Indonesia mungkin sedikit gitu ya ada yang kayak gitu karena biasanya udah dikasih hak paten. Nah, di sini 3 syndication ini ada 3 jenis. Yang pertama itu first run, off network, sama public broadcast. Kalau misalnya yang first run itu adalah syndication yang merupakan pertama kali berjalan gitu ya, baru pertama kali tayang langsung gitu, itu first run. Off network artinya udah pernah tayang di televisi, terus dijual lagi ke yang luar gitu, ke luar, ke channel lain. Nah, terus habis itu public broadcast. Kalau ini, sama kayak off network, cuman dijualnya tuh ke PBS, Public Broadcasting Service, atau enggak community atau public station. Itu tuh kalau misalnya yang PBS ini terkenalnya sih di luar negeri kayak di Amerika gitu ada, kumpulan-kumpulan, channel gitu di seluruh negara bagian Amerika. Habis itu ada methods of buying time, ada sponsorship, participation, sama spot announcement. Kalau misalnya sponsorship itu kayak, ya kita jadi sponsor acaranya. Jadi kita kalau misalnya di kalau yang ini deh, yang paling gampang tuh contohnya Facebooker, kan kadang-kadang tuh ada tuh kayak vitamin atau enggak HP, kayak gitu tuh pas lagi acara berjalan, dia tuh sempet-sempetnya ngepromosiin gitu, memaksa masuk untuk mempromosikan barang tersebut. Nah, sponsorship ini memang lebih efektif banget gitu ya, apalagi buat untuk memberikan awareness ke orang, apa sih ini, kayak pas lagi nonton Facebooker kayak, "Ini apaan kok tiba-tiba ada antangin," gitu kan, kayak nggak nyambung. Eee, Terus habis itu, lagi dijeda dikit, langsung masukin iklannya gitu, atau enggak sebelum mau masuk ke acaranya, masuk dulu iklannya, itu contohnya sponsorship. Sedangkan participation itu kurang lebih sama, cuman, nggak nggak se-impactful itu gitu daripada sponsorship. Jadi paling dia ada di running text-nya atau enggak di dekat judulnya ada brand-brand yang ikut membantu gitu dalam, pembuatan acara tersebut. Dan terakhir ada yang spot announcement, ini seperti yang sama yang kayak tadi gitu ya, kalau misalnya spot announcement ini ya udah iklan biasa yang tampilnya tuh pas lagi prime time acara itu, tapi pas acaranya udah jeda iklan, nah baru itu masukin ke, iklan-iklannya yang spot announcement. Nah, di sini ada selecting periods and program ya. Di sini tuh memang ya bisa dilihat kalau misalnya di televisi itu semuanya punya prime time dan nggak semua produk bisa masuk ke prime time. Kalau misalnya kayak produknya Energen yang buat sarapan kan nggak mungkin ditampilin di late news, kalau nggak prime time gitu kan jam 8 malam sampai 11 malam, 11 malam ya. Nyambungnya kan ke pagi sampai siang gitu buat ngasih tahu kalau misalnya Energen itu makanan yang cocok. Terus next, nah sekarang kita masuk ke cable television. Kalau misalnya di Indonesia itu cable television tuh bisa terbilang jarang lah gitu, orang yang pakai kabel television karena kita masih pakai yang satelit, kayak contohnya Trans atau enggak RCTI, SCTV yang kayak gitu-gitu kan TV nasional ya. Jadi, semua orang bisa lihat, sedangkan kabel television ini yang kayak MTV, FX, HBO, EMC, CN, dan yang lain-lain itu perlu sebuah jaringan khusus untuk mengeraih atau enggak menonton di channel tersebut. Nah, kelebihannya apa nih di, kabel television kalau kita misalnya masang iklan? Pertama, ada selectivity. Di sini tuh kita bisa milih, eee, si penontonnya gitu, karena di sini udah bisa kelihatan, eee
penontonnya tuh lebih pinter atau enggak setidaknya kita bisa tahu kalau misalnya yang membeli atau enggak men-subscribe kabel TV itu adalah orang yang punya ilmu pengetahuan yang cukup dan punya kemampuan beli yang lebih tinggi dibanding orang yang nggak men-subscribe kabel TV. Terus yang kedua ada narrowcasting. Narrowcasting ini tuh yang tadi itu lebih menjelaskan tentang selectivity ya. Kalau misalnya kayak misalnya di IN atau enggak sport apa gitu kan di kabel-kabel TV, channel-channel kabel TV kayak buat sport kan kita bisa tahu gitu, oh ini yang nonton ini pasti penyuka olahraga. Nah di situ kita bisa masukin iklan-iklan brand olahraga, iklan-iklan yang lain gitu kayak yang masih nyambung ke olahraga. Jadi bisa lebih kejelas gitu kalau misalnya kita mau masang iklan di sebuah channel cable channel ini, oh ini khusus cable channel apa gitu. Terakhir yang low cost dan flexibility karena cable channel ini banyak gitu ya dan orangnya tuh subscribe cable channel tuh nggak cuma satu tapi bisa ratusan gitu sekali subscribe. Nah di sini tuh cable channel tuh masang harga yang lebih murah gitu dan kita tuh lebih gampang buat oh saya mau pindah ke sini ya, saya mau pindah ke sini masang iklannya gitu karena yang nggak semua satu orang tuh terpusat di satu cable channel aja nggak kayak yang TV nasional gitu. Nah terakhir ada limitation dan future cable television ads. Di sini tuh cable television juga ada batasannya gitu ya. Kenapa? Pertama, misalnya kita bahas yang limitationnya dulu. Eh, cable television tuh masih terbatas sama major network atau enggak overshadow tuh maksudnya dihantui lah gitu. Karena di sini pertama yang tadi disebut tuh penggunaan cable TV itu masih rada kecil dan kadang program syndication atau enggak program yang bisa ditayangkan ulang itu tuh bisa di major network atau enggak channel utama yang kayak kita kayak TV nasional lah gitu disebutnya. Jadi masih dihantui gitu kayak belum bisa menandingi TV nasional. Yang kedua audience fragmentation itu tuh kayak kalau audience fragmentation itu oh ya aduh sorry audience fragmentation itu yang tadi disebut gitu kalau misalnya ini tersebar kemana-mana nggak fokus ke satu channel doang jadi tersebar gitu ya. Terakhir yang lack of penetration itu mendukung yang audience fragmentation kalau misalnya untuk mempenetrasikan sebuah iklan dengan yang tersebar kayak gimana tersebar di banyak channel tuh mempersulit perusahaan untuk mencapai tujuannya gitu ya karena ya udah tersebar di banyak channel kan kita nggak bisa walaupun udah masang iklan di banyak channel cable television tapi kan nggak nyambung gitu misalnya kita masang alat olahraga atau enggak suplemen olahraga gitu tapi channelnya channel makan kan nggak nyambung. Nah terakhir ada future atau enggak masa depannya ini tuh masa depan kita masang iklan di cable television itu tergantung sama size dan quality of audience. Karena yang tadi disebut kalau misalnya si uh, uh, subscribernya kabel television itu bisa dibilang walaupun rada pinter tapi kan jumlahnya sedikit. Nah itu tuh bisa nanti terpengaruh sama zaman kan makin sekarang tuh uh, orang makin beli atau enggak subscribe itu kan makin banyak. Nah kalau misalnya kualitasnya juga makin bagus gitu ya, dari audiensnya atau enggak acaranya, itu juga makin bagus gitu buat future-nya. Dan terakhir, fighting against streaming konten. Ini tuh streaming konten kayak Netflix, YouTube, yang kayak gitu-gitu kan sekarang udah ada subscribe-nya dan bisa terbilang gratis gitu. Kita tinggal modal internet aja, berbeda dengan yang cable television itu tuh kayak harus bayar uang, bayar listrik yang kayak gitu-gitu makin bisa dibilang persaingannya rada sulit lah buat kabel television. Selanjutnya ada LO3.
Selanjutnya DLO3, measuring the TV audience. Lanjut. Nah, di sini tuh ada audience measure. Di sini tuh ada sebuah perusahaan yang mengukur sebuah komposisi pemirsa televisi itu, namanya itu perusahaannya tuh Nielsen Company. Nah, jadi si Nielsen Company itu mengukur komposisi pemirsa televisi. Nah, dia tuh menyediakan berbagai jenis informasi yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi audiens nantinya. Di sini ada program rating. Nah, program rating itu sendiri atau rating itu merupakan persentase dari jumlah orang atau jumlah rumah tangga atau household yang menonton acara televisi dalam sebuah populasi atau dalam seluruh total household yang ada di populasi itu sendiri. Nah, jadi ini tuh untuk mengukurnya itu dapat dirumuskan seperti ini, yaitu rating itu dalam persentase, HH itu household tentu itu yang menonton pada waktu itu, jumlah rumah tangga yang menonton pada waktu itu, pada jam itu, dibagi total rumah tangga semuanya, dikalikan 100. Selanjutnya ada selanjutnya ada share. Nah, kalau share itu sendiri merupakan persentase dari jumlah household yang menonton suatu acara TV terhadap total household yang sedang menonton TV atau menyalakan televisi. Nah, rumusnya sendiri itu household tune to show dibagi household using TV dikalikan 100. Jadi kalau household using television itu yang menyalakan televisi pada waktu itu. Kalau yang tentu itu yang menonton si acaranya. Selanjutnya ada household using television. Ini tuh presentase presentase household di mana TV itu sedang ditonton selama periode waktu tertentu. Nah, ini tuh disebut household using television. Dengan rumus household using TV dibagi total household. Selanjutnya, boleh di next. Nah, ini tuh ada contoh, misalkan di suatu negara nih ya. Ini tuh ada 118,4 juta television household atau yang memiliki setidaknya satu di rumah televisi di setiap rumah tangga itu. Nah, diketahui keduanya itu ada 5,5 juta household yang menonton acara late night show pada pukul 9 malam. Nah, selanjutnya diketahui 70 juta household yang menyalakan televisi. Nah, jadi untuk perhitungannya, untuk menghitung rating sendiri di sini itu seperti yang dirumuskan sebelumnya, ada household tune to show dibagi total household-nya dikali 100. Nah, untuk household tune to show-nya itu ada 5,5 juta orang. 5 juta 50 ribu maksudnya. Maaf. 5 juta 50 ribu dibagi 118,4 juta. Dikalikan 100 sama dengan 4,3%. Selanjutnya ada kalau share yang tadi yang sedang menonton acaranya itu dibagi yang sedang menyalakan si televisinya. Jadi hasilnya 7,2%. Sedangkan untuk household using television yaitu yang sedang menyalakan televisi dibagi total populasi atau total rumah tangga yang memang memiliki televisi dikalikan 100. Hasilnya itu 59,12%. Selanjutnya di next. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada National Audience Information. Jadi
Jadi Nielsen ini sendiri memiliki layanan pemeringkatan TV nasional yang memberikan perkiraan harian dan mingguan tentang ukuran dan komposisi pemirsa nasional untuk program yang ditayangkan di siaran atau jaringan kabel utama. Nah, si data yang dikumpulkan oleh si Nielsen ini tuh meliputi kapan TV dihidupkan, saluran mana yang ditonton, kapan saluran diubah, dan kapan TV dimatikan, serta siapa yang menonton si acara ini atau si televisi ini. Nah, selanjutnya ada local audience information. Nah, informasi tentang audiens lokal itu sangat penting bagi pengiklan lokal dan perusahaan yang melakukan pembelian spot nasional. Ada yang namanya Nielsen Station Index atau NSI, mengukur pemirsa di 210 pasar lokal yang dikenal sebagai pasar area yang ditentukan atau DMA. Nah, DMA ini sendiri area yang tidak tumpang tindih yang digunakan untuk merencanakan, membeli, dan mengevaluasi pemirsa TV, dan umumnya merupakan kelompok wilayah di mana stasiun TV televisi itu mencapai pangsa pemirsa terbesar. Selanjutnya, development in audience measurement. Jadi, masalah utama dalam pengukuran pemirsa televisi itu selama dekade terakhir adalah kebutuhan untuk bergerak melampaui TV linear di mana pemirsa harus menonton program televisi secara terjadwal atau pada waktu tertentu. Nah, jadi pada tahun 2007, Nielsen itu mulai menyediakan data peringkat komersial yang dikenal sebagai C3 yang mencakup ukuran rata-rata penayangan iklan baik secara langsung maupun hingga 3 hari setelah iklan diputar ulang di DVR. Ya, yang DVR ini tuh yang sering menayangkan ulang si acara. Selanjutnya, sementara peringkat C3 Nielsen itu merupakan peningkatan dari sistem pengukuran yang lama. Banyak di industri televisi dan periklanan masih tidak puas dengan di peringkat C3 ini. Banyak eksekutif jaringan televisi mulai mendorong peringkat C7, akhirnya meluncurkan si peringkat C7 ini yang mencakup penayangan program dan iklan sebanyak 7 hari setelah penayangan langsung acara TV, dengan alasan bahwa penayangan banyak program terus meningkat selama periode 7 hari itu. Nah, pada tahun 2016, Nielsen ini mulai meluncurkan sistem pengukuran pemirsa total yang merupakan platform sumber tunggal yang mencakup semua penayangan di seluruh TV. Nah, sistem pengukuran yang baru ini memperhitungkan pemirsa atau audiens yang saat ini diabaikan oleh metrik yang tadi yang C3 dan C7. Nah, untuk memberikan lebih banyak kepuasan tentang pola menonton acara televisi, akhirnya diluncurkanlah si pengukuran ini yang pengukuran audiens total. Sistem baru ini dapat menentukan berapa banyak waktu yang dihabiskan orang dengan perangkat secara keseluruhan dan menawarkan tampilan program ke perangkat tertentu. Nah, Nielsen juga mengembangkan metrik baru yang disebut Total Use of Television atau TUT yang menambahkan penggunaan TV yang terhubung ke tampilan linear untuk memberikan tampilan penggunaan TV yang lebih lengkap. Nah, sekian dari LO3. Selanjutnya dilanjutkan LO4 oleh Firhia. Oke, di LO4 ini kita berbicara tentang kelebihan dan kekurangan dari radio. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau TV itu udah sering disebut sebagai media periklanan yang ideal bagi industri. Terus juga TV melambangkan suatu kemewahan bagi industri yang mau mengiklankan produknya di TV karena mungkin emang biayanya yang mahal kan. Namun di sisi lain radio tuh sering dianggap ketinggalan zaman, kuno, dan bukan media pertama yang muncul di pikiran para perusahaan untuk mempromosikan produknya. Nah, radio sendiri didominasi oleh program jaringan dan para pengiklan sebelum pertumbuhan TV sepesat sekarang gitu.
radio telah berkembang menjadi media periklanan lokal. Radio juga menawarkan jangkauan massa terluas di antara semua media sekaligus memberi perusahaan kemampuan penargetan yang sempit melalui berbagai format dan jaringannya. Radio telah menjadi media yang dicirikan oleh program yang sangat khusus yang menarik segmen populasi yang sangat sempit. Di Indonesia sendiri ada 600 stasiun radio komersial dan kurang lebih 26 radio komunitas. Rata-rata orang Indonesia mendengarkan radio per hari itu 2,5 jam. Nah, mereka tuh ngedengerinnya biasanya kan kalau lagi di perjalanan dan lain-lain. Dan mereka tuh kebanyakan ngedengerinnya radio komersial, yang mana itu adalah radio AM atau FM. Boleh, next. Nah, yang pertama ada kelebihan dari radio. Yang pertama ada cost and efficiency. Salah satu kekuatan utama atau kelebihan utama dari radio sebagai media periklanan adalah mereka memiliki biaya yang rendah. Iklan radio itu sangat mudah untuk diproduksi. Mereka hanya tinggal menyiapkan naskah iklan untuk dibacakan oleh para penyiar atau salinan pesan yang direkam sebelumnya yang dapat disiarkan nantinya oleh stasiun. Contohnya, biaya iklan pada Radio Cakra Bandung bervariasi dari harga 200.000 sampai 1,2 juta rupiah berdasarkan durasi waktunya, lamanya gitu. Biaya radio yang relatif rendah ini menjadikannya salah satu media yang paling efisien dari semua media periklanan. Biaya radio yang rendah berarti perusahaan dapat membangun lebih banyak jangkauan dan frekuensi untuk melakukan promosi produknya. Mereka dapat menggunakan stasiun yang berbeda untuk memperluas jangkauan pesan mereka dan beberapa tempat untuk memastikan frekuensi yang memadai. Perusahaan dapat menggunakan radio sebagai cara yang cepat dan relatif murah untuk membuat nama mereka dikenal oleh halayak ramai. Iklan radio dapat diproduksi lebih cepat daripada iklan TV, dan perusahaan dapat menayangkannya lebih sering karena enggak seribet bikin iklan di televisi gitu. Banyak pengiklan nasional juga mengakui efisiensi biaya radio dan menggunakannya sebagai bahan dari strategi promosi mereka. Terus yang kedua ada integrated marketing opportunities. Radio memberi salesperson atau pemasar berbagai peluang pemasaran terintegrasi. Ini dapat digunakan dalam kombinasi dengan media lain kan, termasuk televisi, majalah, surat kabar, internet, dan media sosial untuk memberikan efek sinergis kepada perusahaan dalam membangkitkan kesadaran dan mengkomunikasikan pesan mereka. Industri radio telah mensponsori studi penelitian untuk menentukan bagaimana radio bekerja dalam kombinasi dengan media lain. Nah, di buku Bells ini, studi-studi itu telah menunjukkan bahwa penggunaan sinergis dari radio, televisi, surat kabar, dan internet memiliki dampak positif terhadap promosi seperti kesadaran merek, pertimbangan merek, hubungan emosional, purchase intention, dan kunjungan pada situs web. Radio juga dapat digunakan bersama dengan promotional tools lainnya seperti promosi penjualan, pemasaran di acara-acara, dan pemasaran yang terkait dengan tujuan. Pengiklan sering menggunakan stasiun radio untuk meningkatkan keterlibatan mereka dengan pasar lokal dan untuk mendapatkan pengaruh dengan pengecer atau suppliernya. Radio juga bekerja sangat efektif dalam hubungannya dengan promosi berbasis tempat pembelian atau store. Pengecer sering menggunakan siaran radio di tempat yang dikombinasikan dengan penjualan atau promosi khusus untuk menarik konsumen ke toko mereka dan membuat mereka melakukan pembelian, contohnya kayak Ramayana. Terus yang ketiga ada selectivity. Keuntungan lain atau kelebihan lain dari radio itu adalah tingginya tingkat selektivitas audiens yang tersedia melalui berbagai format program dan cakupan geografis dari berbagai stasiun. Radio ini memungkinkan perusahaan memfokuskan iklan mereka pada satu segmen pasar. Sebagian besar wilayah memiliki stasiun radio dengan format seperti adult contemporary, easy listening, genre musik, dan atau berita atau talk show. Radio dapat menjangkau konsumen yang tidak dapat dijangkau oleh media lain. Selain itu, radio juga telah menjadi
cara populer untuk menjangkau pasar etnis tertentu yang tidak bisa berbahasa Inggris. Seperti di Los Angeles, New York City, Dallas, dan Miami memiliki beberapa stasiun radio yang disiarkan dalam bahasa Spanyol dan menjangkau pasar Hispanik yang besar di wilayah ini. Ketika pemasaran massal memberi jalan kepada segmentasi pasar dan pemasaran regional, radio akan terus tumbuh semakin penting. Terus yang ketiga ada flexibility. Radio mungkin merupakan media promosi yang paling fleksibel dari semua media periklanan karena memiliki periode iklan yang sangat singkat, yang berarti perusahaan dapat mengubah pesan mereka hampir sampai saat mau ditayangkan gitu. Iklan radio biasanya dapat diproduksi dan dijadwalkan dalam waktu yang sangat singkat juga. Dan pengiklan radio dapat dengan mudah menyesuaikan pesan mereka dengan kondisi pasar dan situasi pemasaran yang ada. Terus yang selanjutnya ada mental imagery. Keuntungan potensial dari radio yang sering diabaikan adalah bahwa hal itu mendorong pendengar untuk menggunakan imajinasi mereka saat mendengarkan pesan di radio. Radio juga dapat memperkuat pesan melalui teknik yang disebut imagery transfer, di mana ini merupakan mengkombinasikan iklan di TV dengan di radio. Idenya adalah ketika konsumen mendengar pesan di radio, mereka akan membuat koneksi ke iklan TV, memperkuat gambar videonya, atau ketika audiens mendengar iklan di radio, terus kemudian mereka sebelumnya udah lihat di TV, secara otomatis mereka tuh memutar ulang video itu di benak mereka. Nah, ini dapat membuat produk atau tagline produk yang dipunyai perusahaan dapat diingat secara tidak langsung oleh konsumen. Dan yang terakhir ada receptivity. Menurut buku Bell, Biro Periklanan Radio telah melakukan studi bersama beberapa perusahaan riset yang menunjukkan bahwa konsumen menganggap iklan radio lebih relevan secara pribadi bagi mereka daripada iklan di televisi atau internet. Studi tersebut menemukan bahwa pendengar memiliki hubungan yang unik dengan radio sebagai media karena mereka lebih sering terhubung secara emosional dengan stasiun radio yang mereka dengarkan. Hubungan emosional ini dapat membuat konsumen lebih mudah menerima pesan radio yang dirancang dan ditempatkan dengan benar. Survei tersebut menemukan bahwa meskipun alasan utama yang dikutip adalah alasan mereka untuk mendengarkan radio adalah untuk mendengarkan lagu favorit saya, banyak alasan lain untuk mendengarkan radio berdasarkan emosi juga informasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsumen menganggap iklan radio lebih relevan secara pribadi bagi mereka. Ini mungkin karena sifat iklan radio yang biasanya ditargetkan pada karakteristik demografis dan psikografis pendengar stasiun tertentu. Boleh next. Nah, di sini ada radio equation, music plus info plus emotion seperti yang tadi saya jelaskan. Survei yang tadi tersebut menemukan bahwa meskipun alasan mereka biasanya ngedengerin radio buat dengar musik dan lain-lain, tetapi di sini banyak alasan-alasan lain beserta persennya alasan orang untuk mendengarkan radio. Ada yang untuk mencari berita, ada yang ingin mendengarkan musik sesuai genrenya yang kayak misalkan per jam itu beda acara musiknya gitu. Dan dan gambar 2 itu ada imagery transfer atau yang tadi tentang di poin mental imagery. Ini merupakan proses imagery transfer yang mana mengkombinasikan iklan TV dengan radio. Oke, boleh di next. Nah, yang sekarang ada limitation of radio atau keterbatasan radio. Yang pertama ada creative limitation. Kelemahan utama radio ini pasti yang sudah kita ketahui dan semua orang ketahui adalah karena tidak adanya citra visual atau pengiklan radio itu tidak bisa menampilkan produknya, mendemonstrasikannya, atau menggunakan segala jenis daya tarik visual atau informasi karena ya memang radio bentuknya tidak ada layarnya. Karena keterbatasan kreatif ini, banyak perusahaan cenderung mengabaikan radio. Terus yang kedua ada fragmentation. Masalah lain itu
dengan radio adalah tingginya tingkat fragmentasi audiens karena jumlah stasiun yang banyak. Persentase pasar yang diatur ke stasiun tertentu biasanya sangat kecil. Stasiun radio berperingkat teratas di banyak wilayah metropolitan dengan sejumlah stasiun AM dan FM dapat menarik kurang lebih hanya 10% dari total audiens yang mendengarkan. Nah, bagi pengiklan yang menginginkan jangkauan yang lebih luas dalam jadwal media iklan radio, mereka harus mengulur waktu di sejumlah stasiun, bahkan untuk menjangkau pasar lokal pun agak sulit gitu. Terus yang ketiga ada difficult buying procedures. Jelas terlihat betapa sulitnya perencanaan media dan proses pembelian bagi pengiklan yang ingin menggunakan radio secara nasional atau yang menggunakan radio untuk media promosinya, memperoleh informasi dan mengevaluasi serta mengontrak waktu dengan bahkan sebagian kecil dari 600 stasiun komersial yang beroperasi di seluruh Indonesia bisa sangat sulit dan memakan waktu. Masalah ini agak berkurang dalam beberapa tahun terakhir karena jumlah jaringan radio dan program sindikasi yang menawarkan paket beberapa ratusan stasiun meningkat. Next slide. Nah, yang keempat ada limited research data. Data penelitian layak di radio seringkali terbatas, terutama dibandingkan dengan TV, majalah, atau surat kabar. Sebagian besar stasiun radio adalah operasi kecil yang tidak memiliki pendapatan yang mendukung tentang audiens mereka, dan sebagian besar pengguna radio adalah perusahaan lokal yang tidak dapat mendukung penelitian tentang pendengar radio di pasar mereka. Dengan demikian, perencana media tidak memiliki banyak informasi audiens yang tersedia untuk memandu mereka dalam membeli waktu untuk mengiklankan produk mereka. Terus yang kelima ada limited listener attention. Masalah lain atau keterbatasan lain yang mengganggu radio atau yang menghambat radio adalah sulitnya mempertahankan perhatian pendengar terhadap iklan. Contohnya, biasanya audiens itu ngedengerin radio pada saat acaranya aja gitu, pas segmen acaranya saja. Ketika muncul iklan, biasanya mereka langsung meninggalkan memilih stasiun radio lain. Dengan demikian, mereka mungkin melewatkan semua atau beberapa iklan gitu. Salah satu lingkungan di mana radio telah memiliki banyak pendengar adalah di dalam mobil. Tetapi emang sulit untuk membuat stay si pendengar untuk sabar buat ngedengerin iklan gitu. Terus selanjutnya ada competition from digital media. Radio juga pastinya menghadapi ancaman dari beberapa teknologi berbasis digital yang akan berdampak terhadap pendengar radionya. Nah, untuk saat ini mereka dipengaruhi oleh popularitas kayak Spotify, Apple Music, dan lain-lain. YouTube juga, karena memang kebanyakan audiens radio itu untuk mereka tuh alasan membuka radio itu karena untuk mendengarkan musik. Namun sekarang karena sudah ada beberapa aplikasi musik yang lebih bisa milih, bisa mendengarkan sesuai mood mereka jadi pindah haluan ke aplikasi musik itu. Namun, ada Biro Periklanan telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa lebih dari 80% pengemudi di mobil menyebut radio AM atau FM tetap sebagai perangkat hiburan utama dalam mobil mereka. Terus yang terakhir ada clutter. Clutter ini masalah kekacauan adalah masalah yang sama dengan radio seperti halnya dengan media periklanan lainnya. Kebanyakan stasiun radio itu menghabiskan rata-rata 10 menit iklan setiap jam. Selama jam sibuk antara pagi sampai sore hari, jumlah waktu yang dihabiskannya itu bisa melebihi sampai 12 menit. Juga berkontribusi pada masalah kekacauan adalah praktik beberapa stasiun yang menawarkan blok musik atau bebas komersial untuk menarik pendengar. Praktik ini menghasilkan lebih banyak iklan di dalam segmennya dalam
periode waktu yang singkat dan juga dapat mengakibatkan pendengar beralih ke stasiun lain karena merasa bosan karena isinya terlalu banyak iklan. Industri radio mencari cara lain untuk membuat iklan radio lebih menarik bagi para pemasar. Pada tahun 2010, Clear Channel yang sekarang dikenal sebagai iHeartMedia mulai menawarkan kepada pengiklan layanan baru yang dikenal sebagai iklan radio kontekstual yang dapat secara otomatis menyisipkan iklan radio segera setelah program tertentu atau jenis konten tertentu habis, termasuk iklan lainnya. Sejumlah perusahaan telah menggunakan layanan ini untuk menargetkan pesan iklan radio mereka yang lebih baik. Misalnya, Walmart menjalankan iklan untuk album Black Eyes yang dijual secara eksklusif di toko-tokonya di berbagai stasiun musik rock segera setelah lagu-lagu grup diputar. Geico juga menggunakan layanan tersebut untuk menayangkan iklan hemat 15% untuk asuransi setelah iklan untuk mobil, sepeda motor, atau RV ditayangkan. Sekian dari LO4. Boleh langsung ke LO5 oleh Nur Ashifa. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai LO5, yaitu discuss how radio advertising time is purchased. Boleh di next? Nah, sebenarnya pembelian waktu radio itu mirip dengan pembelian televisi karena pengiklan itu dapat melakukan pembelian jaringan, spot, ataupun lokal. Di sini ada 3 kategori ya. Yang pertama itu ada network radio. Waktu iklan di radio itu dapat dibeli berdasarkan jaringan menggunakan salah satu jaringan nasional. Nah, saat ini itu terdapat 7 jaringan radio nasional utama seperti radio CBS, Cumulus, Westwood One, dan Premier. Nah, ada juga lebih dari 100 jaringan radio regional di seluruh negeri. Menggunakan jaringan meminimalkan jumlah negosiasi dan pekerjaan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan cakupan nasional ataupun regional, dan biayanya itu lebih rendah daripada stasiun individu. Namun, jumlah stasiun afiliasi di daftar jaringan dan jenis audiens yang mereka jangkau itu sangat bervariasi, sehingga pengguna jaringan itu mengurangi fleksibilitas pengiklan dalam memilih stasiun. Selanjutnya ada spot radio. Nah, pengiklan nasional juga dapat menggunakan spot untuk membeli airtime di stasiun individu di berbagai advertising. Pembelian radio spot itu memberikan kemampuan yang lebih besar dalam memilih pasar. Nah, stasiun individu menyesuaikan pesan untuk pasar lokal. Radio spot itu menyumbang sekitar 20% dari waktu yang dijual oleh advertising menggunakan radio. Yang ketiga ada lokal radio. Nah, sejauh ini penggunaan radio terberat adalah teaser lokal. Hampir 79% waktu iklan radio diambil dari stasiun individu oleh perusahaan lokal. Dealer, pengecer, restoran, dan lembaga keuangan adalah salah satu pengguna terberat iklan radio lokal. Tetapi sejumlah pengiklan radio beralih ke TV kabel karena tarifnya sebanding dan ada keuntungan tambahan dari dampak visual TV. Jadi kalau misalnya dibandingkan ya, lokal radio dengan televisi biasa, dari mulai harganya itu sama, tetapi keuntungan yang diberikan itu jauh lebih efisien jika menggunakan visual televisi. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada time classification. Nah, pada tabel ini tuh terdapat beberapa klasifikasi waktu yang bisa dipilih oleh seseorang apabila ingin mengiklankan produknya di radio. Nah, seperti halnya televisi, hari siaran radio itu dibagi menjadi beberapa periode waktu atau beberapa bagian waktu. Oke, seperti yang ditunjukkan pada gambar, ukuran audiens pendengar radio yang sangat bervariasi ini terbagi ke dalam beberapa tarif dan waktu. Nah, pemirsa radio terbesar itu ada pada waktu drive atau mengemudi. Tarif radio itu bervariasi sesuai dengan jumlah tempat atau jenis rencana pemirsa yang dibeli, penawaran dan permintaan waktu yang tersedia di pasar lokal, dan peringkat masing-masing stasiun. Informasi tarif tersedia langsung dari stasiun dan dirangkum dalam sumber iklan radio.
yang menyediakan detail format demografi, tarif radio spot, dan data lain untuk stasiun lokal dan jaringan radio. Nah, beberapa stasiun mengeluarkan kartu tarif untuk menunjukkan tarif iklan seperti yang terlihat pada gambar. Nah, namun pada banyak stasiun tidak mematuhi secara ketat aturan tarif tersebut. Nah, di sini pada morning drive time itu biasanya ditayangkan pada pukul 6 sampai 10 pagi, lalu midday ditayangkan pada pukul 10 pagi sampai 3 sore. Afternoon or evening drive time ditayangkan pada pukul 3 sore sampai 7 malam, dan night time ditayangkan pada pukul 7 malam sampai 12 malam. Yang terakhir itu all night ditayangkan pukul 12 malam sampai 6 pagi, dan seterusnya. Circle-nya itu terus berputar. Boleh di next. Nah, cukup singkat ya LO5 ini. Kita masuk ke LO ke-6, yaitu discuss how radio audience are measured and development is audience measurement. Boleh di next. Oke. Audience information. Salah satu masalah dengan radio adalah kurangnya informasi audiens. Nah, karena ada begitu banyak stasiun radio dan dengan demikian banyak audiens yang terfragmentasi stasiun-stasiun tersebut dan tidak bisa mendukung biaya pengukuran audiens yang terperinci. Nah, banyaknya stasiun radio membuat para pendengar atau audiensnya itu bingung. Mereka itu harus pilih stasiun TV mana untuk dijadikan sebagai advertising produk mereka. Namun di sini ada salah satu contoh seperti yang tadi disinggung Rosa, yaitu Nielsen Company. Di sini juga ada Nielsen Audio. Boleh di next. Oke. Nielsen Audio itu mencakup hampir 300 pasar radio lokal dengan 2 hingga 4 laporan peringkat per tahun. Nielsen memiliki sampel pendengar yang representatif di setiap pasar yang membuat catatan harian itu selama 7 hari. Nah, perkiraan audiens untuk pasar didasarkan pada catatan buku harian, lalu dilaporkan berdasarkan periode waktu tertentu. Di sini itu ada 3 perkiraan dasar dalam laporan peringkat radio. Yang pertama itu ada perkiraan jumlah orang yang mendengarkan radio tersebut. Yang kedua ada presentasi pendengar dalam populasi wilayah survei, dan yang ketiga adalah presentasi dari total perkiraan audiens yang mendengarkan. Nah, pada gambar yang ada di PowerPoint itu menunjukkan sampel sebagian dari laporan peringkat radio Nielsen Audio. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Di sini tuh ada beberapa klasifikasinya. Seperti ada AKIH menyatakan jumlah rata-rata yang diperkirakan telah mendengarkan stasiun radio selama minimalnya 5 menit selama 1/4 jam dalam waktu-waktu tertentu. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya stasiun KCBQ memiliki pendengar 1/4 jam rata-rata 2.500 selama hari kerja. Nah, ini berarti bahwa setiap hari kerja itu untuk periode 15 menit selama periode waktu tertentu, rata-rata 2.500 orang berusia antara 18 sampai 49 tahun mendengarkan stasiun ini. Untuk lebih jelasnya boleh di next penjelasannya. Itu aja, tayangin lagi aja gambarnya. Tapi bisa di zoom nggak sih si gambarnya? Nah, yang atas. Oke, ini ya. Oke, lalu selanjutnya ada penonton kumulatif. Nah, penonton kumulatif itu adalah perkiraan. Nah, udah yang ini nih. Penonton kumulatif itu adalah perkiraan jumlah total stasiun yang berbeda selama setidaknya 5 menit dalam periode 1/4 jam. Nah, pada gambar itu penonton kumulatif orang yang mendengarkan radio tersebut berusia 18 hingga 49 tahun. Nah, selama bagian
hari dari pagi dan sampai jam kerja itu sebanyak 26.300. Lalu selanjutnya ada AKI-HRTG mempresentasikan menghitung jumlah pendengar sebagai presentasi dari area survei yang dituju. Selanjutnya di sebelahnya itu ada AKI-SHR. Ini itu adalah total penonton mendengarkan atau radio kita itu disetel setiap stasiun TV-nya. Nah, ini tuh adalah bagian pendengar yang ditangkap setiap stasiun dari total audiens yang ada di area survei. Rata-rata 1/4 jam stasiun ini tuh menggunakan hari kerja selama periode tertentu. Nah, sedangkan pangsa 1/4 jam rata-ratanya itu sekitar 0,8. Ini itu disebut dengan pengukur orang portable atau PPM. Oke, selanjutnya PPM ini dikembangkan sebagai tanggapan atas panggilan dari radio dan iklan yang mencoba arbitration untuk memberikan ukuran radio yang lebih rinci. Pengiklan itu menyambut baik penggunaan PPM ini karena mereka menjelaskan informasi demografis yang lebih rinci tentang pendengar radio. Nah, di audio sekarang itu menggunakan PPM untuk mengukur pemirsa radio di 50 pasar teratas dan diperkirakan akan terus memperluas penggunaannya ke pasar lain selama beberapa tahun ke depan. Oke, selanjutnya di sini tuh ada penjelasan mengenai radar. Nah, radar itu merupakan layanan pemeringkatan lain yang kini dimiliki oleh Nielsen Company. Nah, Radar National Network Ratings yang didukung oleh jaringan radio, perusahaan jasa, media, dan pengiklan. Pengukur radar ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan sepanjang tahun melalui wawancara harian dari sampel probabilitas 200.000 responden berusia 12 tahun ke atas yang tinggal di rumah dan menggunakan radio sebagai alat untuk mencari informasi. Nah, laporan radar itu diterbitkan 4 kali setahun dan menyediakan ukuran audiens jaringan bersama dengan perkiraan audiens dan dari berbagai segmen. Perkiraan penonton adalah pengukuran periode waktu untuk berbagai bagian hari. Radar juga menyediakan perkiraan audiens jaringan untuk semua iklan dalam berbagai program. Oke, selanjutnya seperti halnya TV, perencana media harus menggunakan informasi pengukuran audiens untuk mengevaluasi nilai berbagai stasiun radio dalam menjangkau audiens target. Jadi bagaimana suatu iklan di radio itu bisa berjalan dengan baik itu tergantung dari kapan iklan itu ditayangkan dan siapa saja target audiens yang akan kita targetkan untuk mendengarkan iklan kita. Mungkin cukup dari LO 5 dan 6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.